saya memberikan sesajen kepada leluhur itu, ibaratnya leluhur itu adalah perantara gitu. Jadi semua manusia itu sebenarnya tidak ada yang terhubung langsung oleh Tuhan, tidak ada. Nabi sekalipun tidak langsung terhubung dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampurasun, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya Mang Adi di channel Jati Sunda. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa membuat konten lagi. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video atau membuat konten karena saya sibuk dan juga sempat sakit. Karena kalau sakit merasa mengganggu ya, sakitnya flu, batuk kita ketika saya membuat pembahasan terus batuk kan tidak enak ya, tidak nyaman. Pertama-tama saya ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, siyamana wa siyamakum. 7 hari Allah menciptakan alam dunia ini yang terdiri dari 7 benua, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, dan 7 warna-warna kubung. Barangkali itu yang berada di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Al-Fatihah, yang berisikan 7 ayat. Pada konten kali ini saya mungkin akan membahas tentang Al-Fatihah. Apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari dan saya gali, yang mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Banyak yang mengatakan, bahkan ulama pun banyak yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu induknya dari Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari semua Al-Quran gitu ya. Itu tergantung kepercayaan yang mereka pahami ya, kepercayaan. Nah, ini saya membahas dengan sesuai pemahaman saya gitu. Jadi tidak patut untuk dipercayai. Ini hanya bahan sebagai referensi saja ya, sebagai bahan untuk berpikir teman-teman. Nah, di dalam Al-Fatihah itu berisikan 7 ayat yang diawali dengan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya itu dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa kita diawali dengan mengucap kata Bismillah? Itu ibaratnya adalah sebuah pembuka pintu untuk kita supaya diberikan keselamatan. Ibaratnya kita mau keluar rumah atau berangkat bekerja atau bepergian, kita mengucapkan Bismillah dulu dengan
memuji dengan mengucap nama Allah gitu ya, agar terhindar daripada musibah. Nah, kenapa saya katakan itu sebagai pembuka? Karena surat Al-Fatihah sendiri yang berartikan adalah pembukaan, yang dibacakan di awal gitu kan, pertama seperti itu. Dan lalu kemudian ada ayat selanjutnya yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Allah satu pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam ya. Nah, ini yang dipertanyakan, sudahkah Anda jalankan di dalam kehidupan? Tahu nggak yang namanya bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kita lihat saja alam semesta ini yang Tuhan ciptakan, itu patut kita syukuri. Intinya kan kita bersyukur dengan memuji nama Allah, melihat pemandangan indah, tuh, lautan, atau di gunung kita bisa melihat awan gitu ya. Itu harus kita syukuri. Contoh hal kecil lah untuk diri kita sendiri lah. Jangan Allah memberikan kita oksigen gitu kan, supaya kita bisa menghirup udara, itu kan Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis, tidak bayar. Itulah cara kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, seperti itu. Kemudian ada ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang berartinya yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu artinya. Nah, sudah tahu belum yang maha pengasih dan maha penyayang itu seperti apa? Ini sesuai pemahaman saya ya. Ya, kalau misalnya yang sudah tahu ya syukur, alhamdulillah. Ini bagi yang tidak tahu saja saya mengingatkan bahwa yang disebut maha pengasih lagi maha penyayang itu, saya kasih contoh, seseorang, ketika ada seseorang yang melakukan maksiat sebanyak apapun, dengan kasih sayangnya Allah mereka masih diberikan rezeki. Nah, itu yang artinya dikatakan maha pengasih dan penyayang, bahwa Tuhan itu maha penyayang kepada kita, menyayangi setiap makhluknya gitu. Lalu kemudian ada ayat lagi selanjutnya yang berbunyi Malik Yaumiddin, yang artinya itu pemilik hari pembahasan. Nah, di dalam arti pemilik hari pembalasan itu seperti apa? Nih, saya berbicara bahwa yang dikatakan itu azab itu ya. Nah, pemilik hari pembalasan, yang dikatakan azab itu yang berada di kehidupan kemudian atau ketika kita meninggal dunia, yaitu intinya di akhirat nanti akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukan di dunia ini gitu. Apa yang mereka lakukan itu pasti akan ada balasannya, dan setiap manusia itu akan dipertanggungjawabkan segala perbuatannya seperti apa. Nah, itu yang disebut atau diartikan bahwa Tuhan itu adalah pemilik hari pembalasan. Nah, kalau misalkan yang di dunia itu bukan azab, tidak ada azab,
yang ada itu hanya karma. Itu yang saya ketahui. Kenapa dibilang karma? Ya karena di kehidupan dunia ini kita masih bisa bertobat itu. Nah, jadi ada balas kalau contoh kita mendolimi orang dan dia pun akan mendapatkan kezaliman dari orang lain sesuai perbuatannya, yaitu karma, bukan azab. Karena kalau azab itu yang saya tahu itu ada yang disebut namanya azab kubur. Nah, itu semoga teman-teman bisa memahami. Lalu ada ayat selanjutnya yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya itu hanya kepada Engkaulah hamba menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini saya juga akan jelaskan maksud dari arti tersebut ya. Saya kasih contoh saja, ini tentang soal sesajen nanti dimana pandangan di dalam Islam ataupun agama itu ada. Saya menemukan buktinya ya. Jangan katakan membuat sesajen itu adalah kemusyrikan, menduakan Allah gitu, syirik. Jangan langsung menghujat orang seperti itu. Kita tidak tahu ya, tahu dari mana orang itu musyrik atau apa. Hanya tahu dari karena doktrin dan dogma yang ada, langsung memfitnah orang tersebut. Hati-hati, itu bisa menjadi fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul? Betul. Cari tahu dulu sebelum mengucapkan itu. Pada prinsipnya gini, segala ketika kita bermohon itu, sebelum bermohon kepada manusia itu kita harus bermohon dulu kepada Tuhan. Ini agar Tuhan bisa memberikan kemampuan kepada manusia dan juga mengabulkan permintaan apa yang kita inginkan. Kita bermohon dulu kepada Tuhan, jangan kepada makhluk. Itu yang salah. Kalau kita meminta kepada makhluk, itu yang bisa disebutkan musyrik atau syirik ya, menduakan Allah. Kalau di dalam sajian sendiri, apa yang kita persembahkan kepada sesuatu itu bisa bermacam-macam motifnya. Ini saya pernah membuat sesajen. Saya tahu itu saya sejatinya bermohon kepada Tuhan, bukan kepada makhluk gitu. Nah, itu kan ini ada contoh ketika kita mempersembahkan sesuatu, katakanlah misalkan ke laut, supaya apa? Supaya ikan bisa makan. Ya, intinya kita membuat sesajen itu memberi persembahan, kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Memberikan sebagian rezeki kita, itu rasa syukur kita, itu tidak apa-apa. Jangan disalahartikan kita memberikan persembahan kepada laut, memohon kepada makhluk, itu yang salah. Lalu ada lagi, kalau misalkan contoh kita membuat sembahan kepada hutan atau di gunung gitu ya, karena kan di hutan atau di gunung itu yang hidup bukan cuma makhluk, ya memang disebut makhluk ya, tapi banyak juga kan ada hewan gitu. Katakanlah, atau misalkan macan, harimau dan lain sebagainya, ada juga kera gitu kan. Jangan selalu dikaitkan apa-apa goib ke yang goib gitu, tidak. Tapi kita lihat dulu yang nyatanya dulu gitu. Jangan ini kita memberikan sesembahan, nah benar ini hilang gitu, dimakan sama leluhur ibaratnya gitu.
leluhur tidak makan itu. Emang ada yang melihat langsung kalau makhluk memakan itu gitu kan? Tidak ada. Lalu misalkan kenapa hilang, yaitu dimakan kera sama macan. Itulah yang nyatanya. Jadi yang ini jangan langsung ke yang mistis lah seperti itu. Nah, kenapa kita membuat sesaji itu kan tadi bermacam-macam ya motifnya. Saya memberikan sesajen kepada leluhur itu, ibaratnya leluhur itu adalah perantara gitu. Jadi semua manusia itu sebenarnya tidak ada yang terhubung langsung oleh Tuhan. Tidak ada. Nabi sekalipun tidak langsung terhubung dengan Tuhan. Siapa? Ada perantara. Contohnya Nabi Muhammad itu perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Itu melalui malaikat dulu, tidak langsung terhubung kepada Tuhan. Jangan sampai melebihi gitu. Kita hanya manusia biasa, merasa hebat gitu, merasa ini, bahwa jangan seperti itu. Kekuatan yang kalian miliki itu adalah sejatinya tetap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya semua tidak akan terjadi. Jadi makanya dari itu kita selalu bermohon kepada Tuhan gitu, jangan kepada makhluk. Nah, tanpa kita minta pun kita bermohon kepada Tuhan. Leluhur sudah tahu apa niat dan tujuan kita gitu. Tidak masalah, itu tergantung niatnya masing-masing, mau baik atau tidak itu urusan mereka masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk aku agamaku. Itu jadi sudah masing-masing gitu. Nah, lalu apakah diperbolehkan membuat sesajen di dalam Islam atau agama? Saya menemukan sebuah ayat. Ini saya catat karena tidak hafal dan saya akan sebutkan. Saya coba bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yadunna min dunillahi fasubhanallah adawam bighairi ilmin kadzalika zayyana li kulli ummatin a'malahum. Nah, di sini artinya janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, di sini memaki pun tidak boleh gitu, apalagi menendang atau menghancurkan. Setiap masyarakat atau di setiap daerah itu punya adat masing-masing, jadi kita harus menghargai. Jadi menghargai bukan berarti kita setuju ya. Menghargai itu silahkan saja, karena apa yang tadi saya katakan, bahwa di dalam Al-Fatihah itu ya, Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Nah, apa yang kita lakukan dengan niatkan mau baik atau buruk itu tidak ada larangan. Allah mengizinkan, karena segala perbuatan yang kita lakukan atau apa yang kita niatkan itu akan dibalas nanti. Itu akan mendapat balasan. Jadi kita harus saling menghargai adat dan istiadat di dalam masyarakat atau daerah tersebut. Itu ada. Jadi tidak boleh seharusnya. Kemarin kan ada sempat berita ya yang sedikit viral, saya sedikit menyinggung. Lalu dia mengatakan juga kan di sana bahwa ini yang bisa menurunkan murkanya Allah dan azabnya. Nah, itu yang tadi kan saya sudah jelaskan juga. Azab itu tidak ada di dunia, adanya juga di akhirat nanti.
di alam kubur, azab kubur, seperti itu ya. Contoh yang tadi saya jelaskan, ketika kita membuat sesuatu sembahan ya, kepada laut, kepada hutan atau di gunung gitu, bukan berarti kita memohon kepada binatang itu, atau misalkan kera, contohnya ya, kera, bahwa kera bisa memberikan kemampuan kepada saya dan atau bisa memenuhi keinginan saya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi itu kita membuat sesajen itu mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita, nikmat, kita berbagi rezeki lebih gitu. Yaitu hal yang baik-baik saja, tidak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Nah, lalu tujuannya apa gitu kan? Kalau kita mempersembahkan kepada leluhur, tetap sejatinya kita minta kepada Tuhan, jangan kepada makhluk gitu. Itu yang salah. Kita perlu hati-hati tuh yang seperti itu. Jangan sampai salah. Yang kita harus hati-hati lagi, contohkan kita memotong kepala kerbau ketika ingin membuat sebuah bangunan. Kita memohon meminta kekuatan selain daripada kekuatan Allah, supaya tidak diganggu oleh jin. Nah, itu yang salah, kita harus lebih hati-hati. Itu tidak. Tapi kalau misalnya kita memotong kerbau atau sapi gitu ya, lalu kita sedekahkan, kita makan bersama, itu lebih baik. Itu sama saja bersyukur, kita berbagi gitu kan, karena mendapatkan rezeki lebih, itu tidak apa-apa. Jadi kita harus saling menghargai apa sesuai kepercayaan mereka, sesuai adat dan istiadat mereka. Kita jangan ganggu itu, karena ini bisa berdampak berbahaya. Kalau misalkan kita menghancurkan sesuatu kepercayaan mereka, lah bolehkan juga saya menghancurkan kepercayaan Anda, kalian. Contoh, kita orang Islam kan, kita juga mempercayai ya, mempercayai bahwa Nabi sendiri pun mempercayai akan adanya ketuhanan, mempercayai adanya kitab suci, mempercayai adanya wahyu gitu kan. Itu kepercayaan orang Islam, itu Nabi. Nah, kita mempercayai juga kan ajaran Nabi, seperti itu. Kalau kita menghancurkan kepercayaan mereka, adat dan istiadat itu, budaya, itu bisa fatal, bisa ada perpecahan di dalam kehidupan, akan adanya terjadi huru-hara gitu, karena kau menghancurkan ini. Saya bolehkan lagi saya hancurkan masjid. Sekarang tuh udah banyak ya malah yang video-videonya menghancurkan masjid gitu, dihancurkan tempat ibadah kita gitu. Itu kan kepercayaan kita beribadah, sholat kayak gitu, mereka hancurkan. Ada yang menghancurkan Al-Quran juga ada. Jadinya akan terjadi perperangan gitu antara agama. Jadi kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama gitu, karena kita sama manusia. Sejatinya sebenarnya kita bersaudara walaupun beda agama, beda kepercayaan gitu. Karena zaman dulu tidak ada agama ya, kita harus seimbang. Kenapa adanya baik dan buruk gitu.
Allah menciptakan Adam dan Hawa itu juga perbedaan. Kita harus lihat adanya laki-laki dan juga perempuan kan itu berbeda. Keseimbangan. Kenapa ada yin dan yang, hitam dan putih? Kenapa ada langit dan bumi? Agar dunia ini bisa seimbang. Gitu. Lalu jangan kaitkan seperti ini ya. Mungkin ada yang lebih tahu, misalkan yang tahu tentang ajaran Nabi Ibrahim, yang dulu ceritanya saya pernah dengar bahwa Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan berhala-berhala pada zamannya. Itu tidak patut kita teladani, tidak patut kita tiru gitu. Itu tidak benar. Dan yang lakukan pada zaman Nabi Ibrahim itu oleh Nabi Ibrahim sendiri ya, itu sesuai kepercayaannya beliau. Di zamannya Nabi Muhammad tidak ada yang menghancurkan berhala, tidak ada. Itu di zamannya Nabi Ibrahim yang menghancurkan itu, tapi ada alasan kenapa menghancurkan berhala-berhala itu gitu. Terus pada ajaran Nabi Muhammad kan tidak ada yang menghancurkan berhala itu ya. Walaupun ada contoh yang menghancurkan berhala di Mekah gitu ya, tapi ada mungkin yang menanyakan misalkan, tapi ada Muhammad menghancurkan berhala-berhala di Mekah. Nah, ini yang harus kalian ketahui, bahwa di Mekah itu kan ada kebijakan, ada yang disebut visa itu ya. Kebijakan itu dilarang agar terlihat keindahannya gitu, karena tempat suci, maka itu tempat suci. Nah, dan hanya diperbolehkan yang beragama Islam saja yang masuk ke Mekah. Selain daripada Islam atau non Muslim tidak boleh masuk ke Mekah gitu. Lalu itu kan tidak diperlukan lagi adanya berhala-berhala itu, ya silahkan saja hancurkan gitu, karena tidak ada gunanya juga di situ gitu kan. Nah, kalau di luar daripada Mekah ya silahkan, itu tidak masalah. Ada sahabat Nabi yang paham tentang agama, mereka tahu adanya berhala tidak menghancurkan. Jadi jangan salah paham, jangan kaitkan atau analogikan bahwa Nabi sekalipun pernah menghancurkan berhala. Nah, jangan kaitkan sesuatu itu gitu dengan ajaran itu. Jangan memandang sebelah mata, tapi cari dulu kebenarannya. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika berbolak-balik itu saya katakan, kan ini bahan untuk teman-teman berpikir. Nah, kalau misalkan ada yang mau mempertanyakan, silahkan komen, klik subscribe, like, dan juga komen. Ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa arti dari ihdinas siratal mustaqim itu? Yaitulah bimbinglah kami ke jalan yang benar, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kan seperti itu. Di dalam arti tersebut, nah ibaratnya saya ya, atau misalkan teman-teman yang menonton channel ini kan kita belajar mencari jalan yang lurus, bagaimana menjalani kehidupan ini.
harus seperti apa. Gitu. Bukan banyak orang yang mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu kebanyakan bilangnya yang di akhirat itu ya, hanya orang-orang yang beriman bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Ada yang cepat, ada yang itu. Pikirkan saja, itu hanya 7 helai rambut. Sebesar apa sih rambut gitu? Semua dan juga pasti bakal ini ya, jatuh gitu ke neraka yang di bawahnya api gitulah. Nah, intinya kan kita memohon agar diberikan jalan yang lurus. Nah, sebenarnya banyak petunjuknya sudah ada di mana, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Itu petunjuk, bukan kisah Nabi. Itu petunjuk untuk kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita beribadah, banyak macamnya, banyak motifnya, banyak jadi ibadah itu bukan cuma sekedar sholat saja, tapi banyak, ada juga sedekah gitu. Kita bekerja juga kalau niatnya lillahi ta'ala karena Allah, itu juga ibadah. Membantu orang lain itu ibadah. Terus bersih-bersih itu juga ibadah. Ana jopatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu kalau yang kita didasari dengan lillahi ta'ala, insya Allah menjadi ibadah. Seperti itu teman-teman ya. Lalu di ayat selanjutnya nih saya bacakan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini artinya itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, saya bahas seperti ini tentang Shiratal Mustaqim itu ya. Orang-orang yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini kan karena di kehidupan ini ibadahnya seperti apa ya, itu kalau misalkan kita beriman, takwa gitu ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah bisa melewati jembatan tersebut. Dan hanya bisa dilewati, itu yang diartikan jembatan tersebut hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang beriman, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun sesat. Nah, kalau orang-orang yang sesat, orang-orang yang terkena murka, itu tidak akan bisa melewati jalan jembatan Shiratal Mustaqim itu. Seperti itu yang saya pahami. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Saya rasa cukupkan karena durasi juga udah terlalu lama, takutnya teman-teman bosan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jati Sunda.